Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, nama saya Irfani Fitria Umul Muzayana. Saya adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat datang di podcast Net Zero from Home, ruang bincang santai namun berbasis sains tentang bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat urban punya peran nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Tentunya kita harus mulai dari rumah kita sendiri. Oke, di episode perdana ini kita akan membahas soal bagaimana konsumsi energi akan mempengaruhi salah satu fenomena di urban, yaitu urban heat island. Yuk kita ikuti. Oke, sekarang kita mulai bahas apa sih sebenarnya urban heat island itu. Kita mulai dari definisinya ya. Urban heat island ini adalah kondisi ketika suhu wilayah di perkotaan di mana tempat kita tinggal ini jauh lebih panas dibandingkan wilayah pedesaan di sekitarnya. Dan apakah teman-teman tahu? Ternyata konsep ini bukan konsep yang baru. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Luke Howard pada tahun 1810-an. Cukup lama juga ya. Oke, nah sekarang kita pengen tahu apa sih penyebab utama dari urban heat island ini. Yang pertama tentunya adalah karena kita hidup di wilayah perkotaan yang banyak tertutup permukaan beton dan aspal, ini ternyata menyerap panas yang cukup besar dan juga tutupan vegetasi atau pepohonan yang masih sangat sedikit. Nah, tapi ternyata tidak hanya itu. Tahukah teman-teman bahwa ternyata konsumsi energi kita sehari-hari cukup berkontribusi loh. Kita lihat, kita menyalakan AC setiap hari, menyalakan lampu, menyalakan kulkas, televisi, dan juga peralatan elektronik lain secara berlebihan, ternyata cukup mempengaruhi urban heat island ini. Dan ternyata menurut beberapa literatur, limbah panas ini akan menyebabkan suhu lokal meningkat hingga 1-3 derajat di pusat kota. Ternyata kita juga harus cukup aware ya terkait isu ini. Nah, supaya kita bisa lebih tahu lagi apa sih sebenarnya bagaimana yang bisa kita lakukan supaya kita turut berkontribusi untuk mengurangi urban heat island ini, kita akan simak dalam podcast selanjutnya. Tentunya kita akan hadirkan narasumber yang menarik dan teman-teman jangan lupa menyimak ya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Hijau yang ada di rumah yang menonton video ini. Untuk segmen kali ini saya Ikra Genida Riyadil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia akan berbincang-bincang nih dengan salah satu narasumber yang keren juga dan juga sangat relevan dengan topik yang akan kita bicarakan pada segmen kali ini ya. Ini di sebelah saya ada Mas Wisnu. Mungkin Mas Wisnu bisa menjelaskan nih background akademiknya dan juga institusi yang beliau kerjakan pada saat ini gitu. Oke, terima kasih Mas Ikra. Iya. Apa kabar? Baik, Mas. Oke, halo Sobat Hijau. Nama saya Wisnu Budi Waluyo, biasa dipanggil Wisnu. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Stikes Buddha Bangsa Yogyakarta. Dan background pendidikan saya di Development and Sustainability. Jadi memang fokusnya ke environmental health, kesehatan lingkungan. Jadi bahas juga tentang air quality. Saya rasa ini cukup signifikan ya dengan topik kali ini. Ya, wow, amazing bukan ya Sobat Hijau, background Mas Wisnu sendiri, lulusan luar negeri pula. Jadi oke, untuk topik kali ini nih yang akan kita omongin itu tentang net zero from home, yaitu peran masyarakat dalam mengurangi urban heat island. Nah, jadi hemat energi dan juga redam urban heat island itu sendiri gitu. Nah, sebelumnya Ibu Irfani selaku ketua tim Pengmas kita sudah menjelaskan nih mengenai urban heat island itu sendiri. Nah, kira-kira nih menurut Mas Wisnu, pendapat Mas Wisnu dan juga perspektif Mas Wisnu sendiri secara teoritis ataupun experience Mas Wisnu ini, apa sih urban heat island itu sendiri dan juga mengenai net zero emission juga itu apa sih Mas Wisnu? Mungkin Mas Wisnu bisa menjelaskan. Oke, ya terima kasih. Jadi sederhananya adalah dari katanya sudah jelas ya kata-katanya urban heat islands gitu. Jadi di mana heat gitu, kota itu makin memanas begitu Mas Ikrar ya. Jadi di mana di situ ada banyak faktor ya. Jadi pertama dari gas emisi dari kendaraan, apalagi
Kalau negara berkembang seperti Indonesia ini identik dengan motor gitu, dan memang motor itu merajai jalanan kita gitu. Nah itu penyumbang emisi terbesar gitu. Itu aktivitas kita berkendara. Kemudian dari aktivitas industri gitu ya, pabrik gitu. Jadi ketika di sekitar kota atau di suburban itu banyak pabrik, ada banyak factory gitu, itu juga otomatis menghasilkan emisi di situ. Jadi emisi tidak kemudian bisa tertampung dengan baik ya di atmosfer kita ini. Nah itu akan menyebabkan semakin panasnya kota itu sendiri. Sementara untuk net zero tadi ya, atau zero net tadi, bagaimana kita harus ini sebenarnya gimana kita men-tackle masalah ini ya, supaya kita tuh benar-benar zero emission. Karena Indonesia merupakan, sayangnya ya, masih menjadi salah satu penghasil emisi terbesar di dunia begitu. Oke, baik. Nah, jadi mungkin kita bisa konklusikan ya, salah satu penyebab urban heat island juga itu adalah konsumsi energi yang tidak bijak, atau mungkin bisa dibilang energinya tuh konsumsi energi yang secara berlebihan gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya konsumsi energi berlebihan ini itu bisa menyebabkan urban heat island itu sendiri, dan juga mengapa juga nih konsumsi energi yang berlebihan ini bisa memperburuk tingkat urban heat island di daerah perkotaan. Oke, jadi tadi selain berkendara ya, atau dari industri, juga tentu dari konsumsi listrik ya. Jadi kita tahu bahwasanya ketika kita sering menggunakan home appliances yang berbasis listrik gitu, yang konsumsinya sangat tinggi, wattnya, tegangannya tinggi, tentu itu juga akan menghasilkan residu ya, Mas Ikra. Jadi ada residunya, kemudian ada listriknya. Apalagi kan kalau terus-terusan ya, dan di perkotaan tentu housingnya, perumahannya juga luar biasa, baik itu yang vertikal, perumahan apartemen dan macam-macamnya, kondo, atau kemudian rumah-rumah di perkotaan, itu konsumsi listriknya sangat tinggi. Belum lagi usaha-usaha ya, ada bisnis, mungkin UMKM ataupun perusahaan dan pabrik-pabrik tadi. Jadi dengan adanya konsumsi listrik yang berlebihan, kemudian adanya tadi dari kendaraan, dari industri, tentu itu akan berkontribusi pada semakin panasnya kota itu gitu. Jadi itu harus kita aware lagi, bahwasanya di sekitar kita itu kita harus sadar, memang kita rasakan semakin panas ya. Itu ya kita sendiri yang bikin gitu. Oke. Berarti itu salah satu fakta lapangannya juga ya, di lapangan seperti itu. Apa mungkin ada fakta lapangan lainnya, dan juga apakah iya memang si konsumsi energi kita ini di Indonesia, apalagi di daerah perkotaan, misalnya mungkin kita let's say Jakarta gitu ya, itu memang seboros itu kah? Saya rasa iya ya. Jadi saya pernah baca riset begitu, bahwasanya penduduk Indonesia termasuk yang konsumtif terhadap listrik ya. Jadi hal yang sederhana, misalkan Sobat Hijau nih ya, kalau nggak perlu AC ya jangan nyalain AC gitu kan. Misalkan di kamar kita kan ventilasinya cukup gitu ya. Misalkan ada jendela, buka tuh jendela ya, ada sirkulasi udara yang lebih segar, lebih alami. Kenapa harus nyalain AC begitu? Jadi ini juga kebiasaan teman-teman kalau kita nge-charge HP atau laptop gitu. Kalau udah kelar itu benar-benar dicabut gitu. Karena somehow itu tuh adaptornya tuh masih bisa menyerap itu atau mendayakan listrik begitu. Jadi hal-hal mempengaruhi ya itu ya. Betul. Terus kemudian lampu gitu kan. Kalau udah terang gitu, atau udah bisa dengan pencerahan gitu ya, atau dengan dari jendela atau dari ruangan itu sudah sirkulasi udara maupun cahaya yang sudah bagus, kenapa harus nyalain lampu gitu? Apalagi sekarang juga sebenarnya kita sangat didorong untuk pakai lampu LED ya, untuk lebih hemat energi seperti itu. Gitu. Yeah. Oke, berarti itu juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya Sobat Hijau ya, dari rumah sebenarnya, untuk ya menurunkan tingkat urban heat island itu sendiri gitu. Betul. Menggunakan net zero from home ini, konsep net zero from home. Oke. Jadi berita baiknya sih kita bisa berkontribusi secara nyata ya, even langkah kita kecil pun dari rumah itu bisa berkontribusi juga untuk menurunkan urban heat island ini. Betul. Gitu kan. Yeah. Dengan cara ya tadi dari rumah, yaitu yang pertama mematikan alat elektronik saat digunakan, atau saat ngecas itu jangan terus-terusan dicolok, jadi ya dicabut gitu kan. Dan juga menggunakan lampu LED, dan ini biasanya sih saya juga ngelakuin sih Mas. Jadi karena
saya tuh banyak ventilasi rumahnya. Pada saat mungkin di kos pun banyak ventilasi. Jadi pada siang hari, pagi ke siang itu atau sampai sore sebelum maghrib itu memang saya nggak nyalain lampu, atau mungkin nyalain lampu kamar mandi aja gitu sih. Jadi sisanya ya saya matiin gitu. Jadi nyala lampu setelah habis maghrib gitu. Jadi mungkin, nah untuk AC nih, karena memang apalagi di perkotaan AC banyak sekali kan ya, apalagi di daerah institusi, di lokasi institusi, pekerjaan, company, gedung-gedung itu pasti menggunakan AC. Nah, bagaimana sih caranya kalau misalnya kita memang berupaya, oke deh jangan pakai AC, let's say gitu, tapi upaya lainnya selain ventilasi itu apa? Mungkin apakah memang penggunaan kipas angin itu juga mengakibatkan urban heat island itu sendiri atau enggak tuh, apa atau seperti apa? Pertanyaan bagus nih ya. Jadi memang sering ya kita menggunakan kipas angin juga gitu. Kalau ditanya berkontribusi, jelas iya, karena dia juga konsumsi listrik ya. Tapi tentu rate-nya atau mungkin kadarnya itu, dampak negatifnya itu tidak sebesar ketika kita menggunakan AC begitu. Jadi saya rasa boleh-boleh aja ya pakai kipas angin begitu. Jadi karena tidak akan sebesar dari konsumsi listrik si AC itu sendiri ya. Boleh sih, kadang saya juga masih pakai kipas angin ya, karena memang butuh gitu. Cuma ternyata memang ketika kita pakai kipas angin, jadi kipas angin itu hanya kemudian membual-bualkan udara di situ saja. Begitu ya. Dia hanya akan memberikan semacam efek segar, tapi sebenarnya udaranya ya cuma itu saja gitu. Jadi emang kemudian yang disarankan adalah udah ventilasi udara, yaitu dengan jendela, dengan ventilasi gitu ya. Ada banyak ventilasi yang bisa kita pasang begitu. Kita bisa juga lapisi dengan streaming gitu ya, supaya tidak ada kotoran atau serangga atau yang apapun yang masuk gitu. Jadi jendela, ventilasi begitu. Tapi masih oke lah kipas angin gitu. Jadi teman-teman sobat hijau, saya rasa bisa gitu. Tapi tetap ya ujung-ujungnya itu juga berkontribusi seperti itu. Oke, jadi bisa kita konklusikan ya bahwa memang langkah kecil apapun yang kita bisa lakukan dari rumah itu ya bisa mengurangi permintaan energi gitu di rumah, di konsep rumah tangga, di ruang lingkup rumah tangga, dan juga menurunkan juga jumlah limbah panas yang dilepaskan ke lingkungan gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini mungkin kita akan move a little bit ke bagian ekonomi dikit ya Mas ya, mau menanyakan ini dalam segi ekonomi. Nah, mungkin Mas Wisnu bisa tolong jelasin nggak ya manfaat pengurangan konsumsi energi rumah tangga ini dari sisi ekonomi dan lingkungan gitu kan, dan dari segi ekonomi juga seperti apa, dan apakah iya step-step tersebut gitu bisa berpengaruh besar terhadap urban heat island itu sendiri gitu. Oke. Ya, jadi secara ekonomi jelas ya kita berkontribusi terhadap kondisi keuangan dari level rumah tangga ya, itu untuk lebih hemat, untuk lebih stable begitu. Ketika konsumsi listrik kita atur ya, kita hemat di situ, jelas pengeluaran di listrik juga akan berkurang ya, akan hemat di situ. Jadi itu juga akan membantu negara ya dalam mengurangi beban listrik. Jadi PLN dalam hal ini ya, atau kemudian pemerintah tidak harus provide listrik yang sebegitu besarnya, karena konsumsi dari masyarakat, dari rumah itu sudah dibatasi begitu. Jadi sobat hijau memang harus kemudian lebih digalakkan lagi untuk bisa hemat listrik dari rumah begitu. Itu dari sisi finansial ya, ekonomi jelas lebih hemat. Kita juga bantu pemerintah gitu untuk juga hemat mereka dalam budgeting dan dalam provide energi ini, karena kan ini fosil ya, jadi listrik gitu, jadi sangat tidak renewable begitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga ini. Nah, dari sisi lingkungan jelas ya, itu sangat-sangat begitu berdampak besar ya. Sedikit saja gitu kita ngurangin gitu, kalau udah AC lah, suhu ruangan saja jangan dipolin gitu ya. Nah, itu nanti juga tidak hanya kita hemat, tapi juga bisa membantu, bisa menjaga lingkungan dari emisi-emisi yang dihasilkan begitu. Oke. Wow, amazing answer ya. Oke, berarti mekanisme ekonomi juga dapat berlaku nggak cuma pada demand and supply listrik, tapi juga peralatan rumah tangga, hemat energi itu sendiri ya? Yes. Oke. Jadi bisa kita konklusikan bahwa ya peran masyarakat juga besar ya terhadap mitigasi dampak urban heat island itu sendiri gitu. Oke.
Oke Den, untuk segmen kali ini mungkin itu saja ya. Kita punya episode selanjutnya nih kawan-kawan dan Sobat Hijau. Nah, untuk Sobat Hijau yang ada di rumah, jadi itulah ya obrolan kita di episode 1 kali ini mengenai Urban Heat Island itu sendiri dan juga net zero emission, atau bisa dibilang net zero from home ya, lebih singkatnya gitu. Nah, jadi semakin kita sadari, semakin besar juga dampak positif yang bisa kita ciptakan bersama, apalagi kita bisa implementasikan dari rumah gitu. Dan di episode selanjutnya mungkin kita akan bahas soal net zero from home, yaitu dalam ruang lingkup transportasi udara publik dan udara yang lebih segar, atau enggak udara yang lebih bersih dalam mengurangi Urban Heat Island itu sendiri. Oke. Well, jadi begitu saja kawan-kawan. Sampai jumpa di episode berikutnya Net Zero from Home. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Jadi untuk kawan-kawan dan Sobat Hijau di rumah, stay cool and stay conscious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikra Gendariadil dan Mas Wisnu pamit undur diri. Terima kasih.